Baik, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih sudah hadir kembali di sesi Product of the Week yang selalu kita adakan di setiap hari Rabu jam 2 siang. Dan seperti yang sudah terlihat di layar monitor Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas salah satu produk dari GRP atau PT Gunung Raja Paksi dan akan membahas salah satu produknya yaitu Downstream Product Series. Jadi apa sih yang akan dibahas di dalam sesi ini dan mudah-mudahan dari GRP ini kita akan bisa mendapatkan solusi-solusi khususnya di pekerjaan proyek-proyek yang sedang kita kerjakan. Di sesi Product of the Week, saya juga tidak sendiri dan hari ini saya Katalog Pro juga kehadiran dan mengundang di sini ada Mas Rocky Surono. Beliau adalah Senior Structural Engineer dari Retail Studio. Selamat siang Mas Rocky. Selamat siang, Bapak Yu. Baik, terima kasih sudah hadir dan berkenan mengisi di Product of the Week. Terima kasih Mas Rocky. Sama. Baik, dan selanjutnya kurang pas kalau kita membahas GRP, tidak ada perwakilannya dan hari ini kita juga sudah kehadiran perwakilan dari GRP, yaitu di sini ada, mungkin saya panggil Mas aja izin ya Mas. Jadi di sini ada Mas Jorgi Kenwal Bang Langi. Betul ya Mas? Mohon maaf kalau ada kesalahan penyebutan. Betul Mas Bayu. Jadi mungkin kita sikat saja, di sini kita hadir Mas Jorgi. Beliau adalah Domestic Product Sales Manager PT Gunung Raja Paksi. Selamat siang Mas Jorgi. Halo, selamat siang Mas Bayu. Oke, nah kita langsung masuk saja ke dalam pembahasan hari ini. Mas Jorgi, kita ingin tahu nih lebih dalam tentang downstream produk series dari GRP ini. Mungkin sebelum masuk ke dalam itu, kita juga ingin mengetahui GRP itu sudah hadir dari kapan dan apa aja sih yang bisa kita manfaatkan dari GRP ini. Silakan Mas Jorgi. Oke, baik. Terima kasih Mas Bayu atas kesempatannya. Saya juga mau terima kasih terhadap Katalog Pro yang sudah mengizinkan saya juga ya untuk bisa menjadi salah satu product of the week ya di Katalog Pro ini. Jadi menjawab pertanyaannya Mas Bayu tadi, ya memang saya Jorgi dari PT Gunung Rajipasi Tbk. Kami adalah steel produsen di Indonesia dan kami sudah established dari tahun 1970 di Medan pastinya. Kami berawal dari Medan lalu pindah lokasi di Cikarang Barat. Kalau Bapak Ibu ingin melihat lokasi kami, pabrik dan juga head office itu kita berada di Cikarang Barat, pastinya di dekat di Kecamatan Sukadanau, yaitu di sekitar sini Pak, Bapak Ibu semua. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menuju ke factory dan head office kami, bisa keluar di tol Telaga Asih ataupun di MM 2100. Nah, untuk kalau kita perdekat lokasinya, kita di sebelah sini Bapak Ibu. Jadi ini kawasan kami. Jadi GRP itu sudah 56 tahun berdiri di Indonesia dan kami itu berdiri di tanah seluas hampir 300 hektar. Ini yang menjadi kawasan Gunung Steel Group. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, kalau lewat jalan Pantura itu pasti di sebelah kanan dari arah Jakarta, Bapak Ibu bisa melihat pabrik kami. Gitu. Oke, saya akan sedikit jelaskan terkait dengan milestone yang ada di PT Gunung Raja Paksi Tbk. Jadi memang kami tahun 1970 itu establish atas nama PT Gunung Gahati Sakti. Lalu kita rename kembali di tahun 1991 menjadi PT Gunung Raja Paksi. Pada saat ini kami masih menjadi private company, belum menjadi Tbk. Lalu di tahun 2014 kita groundbreaking untuk steel melt shop kedua dan juga blast furnace plant. Steel melt shop 2 itu adalah area untuk melting shop kami yang kedua. Karena yang pertama adalah milik dari PT Gunung Garuda. Nah ini adalah yang kedua, di mana kami mendirikan electric arc furnace dan juga blast furnace plant di situ. Jadi lokasi ini adalah untuk yang membuat produksi dari hot metal sebelum kita cetak menjadi slab, dan slab itu kita bisa distribusikan menjadi produk kami. Gitu. Lalu di 2017 Gunung Garuda dan juga Gunung Raja Paksi menjadi PMDN atau penanaman modal dalam negeri. Gunung Steel Construction berubah nama menjadi PT Gunung Baja Konstruksi, dan PT Gunung Garuda yang selama ini Bapak Ibu tahu sebagai produsen Habim dan juga WF di Indonesia menjual asetnya machinery ke PT Gunung Raja Paksi. Lalu di tahun 2019 kita going IPO atau menjadi TBK dengan ticker stock GGRP MON. Bapak Ibu bisa cek di stock market ya. Lalu 2024 CRP menjual long product
ke salah satu anak perusahaan kami yaitu PT Nusantara Baja Profil yang sekarang menjadi PT Garuda Yamato Steel. Gitu. Lalu di tahun 2025 JRP mengintroduksikan kembali identitas baru ya Bapak Ibu, yaitu Fortis dan juga Fortis Plus untuk kebutuhan produk mainstream seperti hot roll coil dan juga plate steel products. Gitu. Jadi untuk PT Gunung Raja Paksi memang sebenarnya kami adalah produsen upstream produk salah satu yang terbesar di Indonesia. Bahkan untuk private steel company kita adalah yang terbesar. Kalau yang state owned company pastinya Bapak Ibu sudah tahu ya. Gitu. Untuk mainstream produk kita memang ada hot roll coil, steel plate dan juga coil plate. Cuma dari 3 produk mainstream ini kita bisa produksi downstream seriesnya juga. Cuma yang akan saya bahas ini ada 2 yaitu welded beam dan juga spiral pipe. Gitu. Jadi untuk diversified customer base kami, kita sudah supply ke national and regional steel distributor atau wholesaler juga. Kita juga supply ke building and construction, steel fabricator company, dan juga EPC contractor ya. Gitu. Di tahun 2023, revenue kami bisa mencapai 710 juta dolar atau mungkin di Indonesia sekitar 11 atau 13 triliun ya rupiah. Gitu. Dengan sharing market kami itu 79% di distributor, sisanya dalam manufaktur dan juga project. Untuk kapasitas produksi kami saat ini yang kita bisa sampaikan adalah 1,2 juta ton besi atau baja per tahunnya. Gitu. Jadi untuk GRP sendiri kita di tahun 2023 kita memiliki revenue sebesar 13 triliun rupiah Bapak Ibu, dengan end customer profile kita itu hampir 80% dari distributor. Lalu sisanya itu dari manufacturer dan juga project. Gitu. Untuk kapasitas kami sendiri itu sekarang sampai dengan 1,2 juta ton ya. Tapi untuk rencana akhir tahun ini kita akan kembali mengoperasikan blast furnace, karena saat ini kan yang nyala hanya electric furnace kami, tapi yang di tahun ini kita akan operasikan kembali blast furnace kita. Jadi kemungkinan besar adalah kapasitas produksi kami meningkat bisa sampai dengan 22 kali lipat dari yang sekarang. Gitu. Oke, kembali menjadi halo, Ya, Mas Bayu. saya langsung mau tanya nih. Mungkin nanti Mas Rocky juga akan menambahkan. Ini menarik Mas, karena mungkin kita tahunya manufaktur steel itu ada yang berbadan hukum GMN, ada juga mungkin beberapa yang dari luar gitu ya, yang sudah masuk ke Indonesia. Mungkin teman-teman juga sudah paham. Bisa dibilang GRP ini sebagai manufaktur penyedia raw material besi baja gitu ya, atau metal, itu kan biasanya akan terbentuk menjadi bisa coil dan hal yang lain. Berarti ada beberapa mungkin teman-teman brand-brand produk finished good metal juga menjadi salah satu customer dari GRP ya Mas? Betul Mas Bayu. Jadi memang GRP ini kita hadir dan berdiri itu untuk proses hulu sampai dengan ke hilir. Jadi apapun yang diproduksi GRP itu sebenarnya bisa masuk ke berbagai channel markets ya. Jadi untuk hot roll coil, steel plate, dan coil plate kan memang adalah semi-finished products ya, yang bisa nanti dipabrikasi oleh fabrikator kami menjadi produk-produk umum yang biasanya Bapak Ibu temukan di market ya. Gitu. Seperti contohnya kalau coil ini kan, coil ini bisa kita produksi menjadi pipa dan lain sebagainya. Steel plate, Bapak Ibu lihat ada tangki-tangki, itu terbuat dari steel plate juga. Kurang lebih seperti itu Mas Bayu. Oke, Mas Jordi, kalau untuk hot roll coil plate dan juga coil yang biasa, itu apakah ada perbedaan dari sisi material? Karena yang satu kan saya lihat gambarnya digulung, yang satu lembaran gitu ya. Betul. Nah itu seperti apa tuh Mas Jordi? Ya, oke, baik. Jadi kurang lebih seperti ini Mas Rocky. Jadi memang kalau untuk produksi antara hot roll coil, plat, dan juga coil plate itu pastinya berbeda. Karena raw material dari hot roll coil itu menggunakan long slab. Jadi slabnya itu desainnya panjang. Nah, karena desainnya yang panjang ini ketika di roll dia akan memanjang. Gitu. Sedangkan kalau plate ini desain dari slabnya itu cenderung lebih pendek. Jadi ketika di rolling, kondisi hasil finish semi finish good-nya adalah lembaran baja dengan ukuran-ukuran tertentu. Nanti kan kita bisa cutting sesuai dengan ukuran yang diminta oleh customer kita. Gitu. Perbedaannya di situ aja. Tapi dari segi baku mutunya sama ya sebenarnya ya? Betul. Ya, lanjutkan dulu Mas Jordi. Ya, baik. Oke.
Jadi itulah salah satu juga keunggulan GRP adalah kita salah satu yang punya bahkan mungkin saya bisa bilang satu-satunya pabrik baja yang memakai electric arc furnace di Indonesia gitu. Kenapa electric arc furnace? Karena memang kami juga fokus untuk ekspor ke Europe dan juga Amerika, di mana di sana ada carbon border yang cukup ketat dan kita harus taati itu untuk supaya kita bisa supply ke negara-negara yang memang menganut carbon border ya gitu. Nah, apa yang menjadi kelebihan dari electric arc furnace ini? Karena kita penggunaan materialnya itu adalah scrap, Pak, Bapak Ibu semua. Jadi besi tua. Besi tua yang kita pakai dalam salah satu produksi itu material kontennya bisa sampai dengan 80-90%. Sisanya adalah HBI dan juga pig iron. Gitu. Ini yang menekan karbon produksi kami. Gitu. Dan untuk pembakarannya pun kita tidak memakai batu bara, tapi kita memakai listrik, tenaga listrik ya, kurang lebih seperti itu. Dan di proses ya steel slab making inilah atau slab casting yang terjadi di SMS 2, inilah nanti produk slabnya akan kita distribusikan ke plate staple mill, salah satu bisnis unit kami yang akan memproduksi plat. Lalu juga ada PSM plate staple mill yang kedua yaitu untuk hot roll coil. Nah, untuk plate sendiri ini kita distribusikan ke PSC yang akan nanti menjadi welded beam yang akan saya bahas secara detail. Lalu untuk yang coil itu akan didistribusikan ke SPM atau spiral pipe mill dengan di mana ini adalah business unit yang memproduksi spiral pipe. Gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa karena fokus kami juga itu ke ekspor, Bapak Ibu, kami juga menyediakan yang namanya EPD, karena ini adalah salah satu dokumen mandatory bagi kami untuk bisa ekspor ke Europe dan juga Amerika ataupun negara-negara internasional yang memang mengadut carbon border yang cukup rendah, gitu ya. Jadi EPD ini kami bisa share ke Bapak Ibu semua atau Bapak Ibu bisa cek langsung di Environ Deck, gitu. Ini semuanya ada data kami di sini. Dan kita sebagai steel maker atau produsen steel di Indonesia, sejauh ini GRP adalah yang paling rendah. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau ditanya kenapa kami harus harus concern juga untuk di lokal gitu ya. Karena banyak tren sekarang di Indonesia atau di lokal sini itu perusahaan-perusahaan dari Amerika atau Europe itu mendirikan data center, Bapak Ibu. Dan sebagian besar dari mereka itu mempunyai GWP standar yang harus dipenuhi. GWP standar itu adalah Global Warming Potential, yang dimana mereka akan menilai dari Product Stage Life Cycle Assessment A1, A2, dan A3. Nah, kalau A1 sendiri memang yang dinilai adalah steel scrap, transport, dan juga processing-nya. Lalu ada Production of Raw Material seperti hot briquette, pig iron, dan lain-lain. Juga ada Production of Auxiliary, Acetylene, dan nitrogen, dan lain sebagainya. Juga Production of penggunaan listrik ya di sini. Di A2 sendiri itu adalah proses transportasi dari raw materials menuju ke stage A3. Nah, A3 ini adalah yang tadi saya bilang yaitu di PSM, plate staple mill kita memproduksi dari slab menjadi produk finish, semi-finished good seperti plat ataupun coil plat. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini yang akan dinilai nanti dan kita bisa masukkan ke dalam EPD atau Environmental Product Declaration. Nah, fungsinya adalah memberikan informasi terkait dengan carbon footprint yang ada di produk kami bagi company-company yang menerapkan carbon border, Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu sekilas tadi terkait dengan GRP secara general. Ini kita akan masuk kembali ke detail produk yang akan saya jelaskan di sini ya. Yang pertama kita akan mulai dari Lead Service Center yang dimana akan memproduksi welded beam. Untuk welded beam sendiri kita akan memakai raw material itu ya outroll plate yang tadi saya sudah jelaskan. Untuk thickness range-nya adalah 8 sampai dengan 120 mili. Terus lebarnya 3000 mili dan juga panjangnya sampai dengan 23.000 mili. Untuk strength-nya high grade dan lain-lain itu kita bisa. Mau structural grade, high tensile, high strength low alloy steel kita bisa. Gitu. Lalu apa yang menjadi pembedanya hot roll beam dan juga welded beam? Pembedanya adalah di metode pembuatannya, Bapak Ibu. Kalau untuk welded beam, kita dari plat, lalu kita strip cutting di sini, kita beveling, dan juga kita surface cleaning, tack welding, lalu kita welding memakai SAW machine atau automatic beam welding. Setelah itu kita welding repair dan juga strengthening plank alignment. Nah, dari sinilah nanti ada heat correction, final inspection, menjadilah finished good welded beam
sesuai dengan ukuran atau request inquiry dari Bapak Ibu semua yang dan siap dikirim gitu. Nah, berbagai jenis welded beam yang bisa kita tawarkan, yang pertama ya ada yang standar ya, bisa ukuran H-beam atau WF. Nah, karena H-beam dan WF ini ukurannya sampai dengan 600 ya, kami bisa membuat dari ukuran 700, 800, 900. Selain itu juga untuk variatifnya seperti queen cross, king cross, dan honeycomb beam kita juga bisa buat gitu. Untuk standar welded beam ini ketiga ukuran ini kita ready stock ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan ada ingin tanya terkait dengan ketersediaan stok bisa menghubungi kami gitu. Nah, untuk custom welded beam kita bisa buat dari 200 sampai 1000 mili lengthnya. Untuk web height range-nya kita bisa dari 200 sampai 3000 mili. Thickness-nya kita rekomendasikan minimum 8 sampai dengan 90 mili. Untuk maksimum length kita bisa produksi sampai dengan 25.000 mili atau 25 meter panjangnya ya dalam satu batang gitu. Nanti ini akan tergantung dari desain dan juga required dimension yang Bapak Ibu berikan ke kami gitu. Mas Jorgi, Yes. bisa potong dulu tadi. Kalau untuk kekuatannya itu mengacu ke standarnya seperti apa ya Mas Jorgi? Apakah SNI atau standar Amerika atau JIS atau standar Jepang atau seperti apa? Kalau kami sebenarnya balik lagi untuk kalau welded beam yang kita akan cek itu adalah standar dari raw materialnya, yaitu plat, dari platnya. Nah, kalau untuk platnya sendiri itu kita akan mengacu pada berbagai macam grade ya Bapak Ibu, dan sesuai dengan permintaan. Kalau Bapak Ibu minta JIS G3101 SS400, kita akan buatkan SS400. Tapi kalau ASTM A36 kita akan buatkan A36. Jadi tergantung dari requirements dari Bapak Ibu semua. Gitu, kita bisa sesuaikan. Atau mungkin yang mau yang lebih tinggi sedikit, lebih high strength gitu ya, SM490 atau A572 grade 50 atau grade 70 itu juga kita bisa bikin. Itu bisa Gitu. juga ya dibuatkan gitu ya. Jadi Betul, standarnya nanti tergantung dari kebutuhan desainer ya. Dia mau pakai mutu berapa gitu ya. betul, betul. Biasanya kalau untuk yang mutu yang strength untuk onshore offshore juga biasanya kita juga bisa bikin. Karena kan kita ada beberapa project juga yang memang kita support material welded beam untuk platform di onshore gitu. Nah, itu biasanya grade-grade-nya tuh grade-grade tinggi tuh, dan biasanya grade-grade S355 ada ke atas dan lain-lain gitu. Oke. Lalu kalau untuk maksimum lengthnya kan tadi dibilangnya sampai 25 meter. Ini dalam Betul. satu batang kan ya, satu batang baja ya. Yes, Kalau betul. minimumnya ada nggak, Mas Jorgi? Minimum panjang yang bisa kita pesan atau kita bisa minta buatkan gitu? Kalau minimum panjang atau itu nggak ada sih, Mas Rocky. Sebenarnya karena ini custom, jadi mau panjang 3 meter, 4 meter, 5 meter, 6 meter bisa. Gitu. Karena kan sebenarnya welded beam ini kan kita hadirkan sebagai alternatif ya. Alternatif bahwa untuk memenuhi kebutuhan dari desainer ataupun kontraktor yang memang tidak mau banyak waste gitu. Jadi kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan di gambar. Kalau memang panjang yang dibutuhkan cuma 7 meter gitu misalkan ya, kita bisa buat sampai 7 meter gitu, kurang lebih. Oke, thank you. Lalu selanjutnya mungkin terkait ketebalan, thickness ya. Thickness-nya ini kan di sini disebutkan minimal 8 mili ya. Artinya Yes, betul. apakah dari produksi QRP ini ada toleransi plus minusnya atau presisi nih 8 mili yang saya dapat atau seperti apa? Sebenarnya gini Pak Mas Rocky, jadi memang kalau kita bicara dengan toleransi ketebalan ya, itu kan kita pasti akan mengacu pada standar yang kita ingin ini kan ya, kita comply gitu. Misalkan ASTM ataupun JIS gitu. Di situ kan diatur bahwa toleransi ketebalan itu kan sampai dengan 10% ya. 10% dari thickness yang diminta. Jadi sebenarnya untuk kapasitas mesin kami, kalau misalkan mau dibuat full spec gitu ya, pas di 8 mili itu bisa. Berarti nanti dari pabrik kita akan request untuk toleransinya minus 0% sampai dengan 10%. Gitu. Jadi kemungkinan bisa pas ataupun malah lebih sedikit. Malah lebih gitu ya. Yes, betul. Kita bisa setting seperti itu. Oke, silakan dilanjut dulu Mas Jorgi. Mas Siap. Jorgi, saya ingin menambahkan pertanyaan Mas Rocky. Itu tadi pertanyaannya Mas Jorgi, Mas Rocky menarik gitu. Itu ada requirement seperti itu? Apakah memang karena kalau kita ngomongin sebuah material besi itu kan akan ada muai susutnya ya, Mas Jorgi. Betul. Itu juga untuk menjaga hal itu juga, Mas Jorgi. Betul Mas Bayu. Jadi sebenarnya kalau kita
bicara terkait dengan produksi yang memang presisi harus kalau 8 mili, 8,00 mili gitu ya, harus benar-benar jadi 8 mili. Kalau kita mau cari pabrik di apa namanya di seluruh dunia juga sebenarnya nggak semuanya bisa presisi seperti itu gitu ya. Makanya kenapa di standar internasional seperti ASTM, JIS dan lain-lain, mereka mengatur yang namanya tolerance thickness. Karena mereka tahu betul bahwa namanya produksi massive itu tidak mungkin semuanya itu presisi di 8 mili, Mas Bayu. Itu. Makanya mereka bisa memperbolehkan untuk mill steel atau produsen baja itu mempunyai batas toleransi. Selagi masih di dalam batas toleransi itu harusnya diperbolehkan. Oke. Nah, ada beberapa lagi pertanyaan, Mas. Nah, ini ada istilah custom weld beam. Nah, ini karena kebetulan mungkin yang hadir di sini juga banyak kalangan dari arsitek gitu ya. Arsitek tuh suka istilah custom tuh, Mas. Dan biasanya pada sebuah project ya, mungkin Mas Rocky juga nih ngerasain nih, sebagai apa namanya engineer untuk di struktur gitu ya. Nah, biasanya arsitek itu kan mempunyai desain tuh yang unik, beda dari yang lain, ngejar landmark sebuah daerah gitu. Nah, akhirnya dari situ biasanya akan suka apa namanya ya, akan suka sedikit terbentur dari sisi struktur biasanya. Arsitek biasanya kalau bisa seseamless mungkin, kalau bisa strukturnya setipis mungkin. Nah, ini sejauh mana yang custom weld beam atau GRP itu bisa memenuhi kebutuhan itu, Mas? Atau misalnya sampai desainnya tuh melengkung-melengkung gitu. Mungkin dari Mas Jorgi atau GRP pernah ada experience atau pengalaman seperti itu, Mas Jorgi? Ya, oke, terima kasih Mas Dwi. Jadi memang kalau untuk custom welded beam ini kan kita itu bisa bikin bahkan yang sampai melengkung-lengkung dan lain sebagainya. Tergantung dari permintaan customer ya, gitu. Jadi misalkan bentuknya mau melengkung ataupun jadi chamber gitu ya, atau untuk terowongan gitu kan, itu bisa kita bikin. Kenapa kita bisa bikin? Karena kita bisa nesting dari platnya. Jadi nanti platnya itu nanti akan kita bentuk untuk seperti melengkung gitu ya. Untuk webnya kita potong melengkung dulu, baru untuk flank-nya kita akan tekuk. Kan bisa kan ya jadinya seperti itu. Jadi itu bisa kita buat seperti itu. Kalau untuk seamless misalkan atau lebih tipis seringan mungkin, kalau kami sebagai produsen tentunya maunya makin berat dong Mas Bayu. Karena kan kami jualnya berat ya, gitu. Jadi tapi sebenarnya selain itu memang yang kami perlu concern adalah soal keamanan. Kenapa memang kita rekomendasikan minimum 8 mili? Karena di bawah itu ada chance untuk bajanya itu menjadi bending. Jadi itu kami sangat tidak rekomendasikan, gitu. Walaupun juga memang 8 mili dengan ukuran misalkan di bawah 300 atau 400 gitu ya, di bawah itu pasti panjangnya kami akan sampaikan maksimum di 6 meter. Jadi Bapak Ibu punya ukuran misalkan ya, kasih ke kami gitu. Nanti kami akan review bersama dengan engineer kami di pabrik. Mereka yang akan ukur gitu ya, dengan desain yang Bapak Ibu minta ini, apakah akan ada potensi bending atau melintir. Nah kalau ada, kami akan propose ukuran itu. Berarti kami tidak merekomendasikan pemakaian untuk beam atau baja profil dengan dimensi tebal seperti itu. Berarti informasi di awal mengenai nanti proyeknya untuk apa, karena kan mungkin juga dari Mas Jorgi juga akan mempertanyakan juga beban yang akan dibebankan kepada struktur atau di custom weld beam ini gitu ya Mas Jorgi. Betul Mas Bayu. Jadi kita memang kita very concern terhadap kualitas juga dari produk kami. Kami tidak mau ketika nanti barang kami terkirim dan juga terpakai itu tidak sesuai dengan bobot yang seharusnya menopang dari bangunan atau infrastruktur itu, gitu. Karena kita balik lagi semuanya adalah yang paling penting adalah keamanan ya bagi user dari building atau infrastruktur itu. Oke, baik kita lanjutkan kembali. Silakan Mas Jordi. Oke, baik, terima kasih. Gitu. Nah, kembali lagi ke Plate Service Center yang memproduksi welded beam. Jadi memang ini adalah beberapa station atau fasilitas kita di sana, yaitu kita ada mesin straightening, plasma cutting, warehouse, welding SAW machine. Welding SAW machine ini kita punya kapasitas 16 set ya, dan masing-masing itu 75 ton per hari. Jadi kurang lebih kita bisa produksi sekitar 4.000 ton per bulannya. Gitu. Lalu kita ada oxygen cutting dan juga inspection NDT.
Nah, ini adalah welded beam products yang pernah dipakai oleh project-project di Indonesia maupun di internasional ya, yang kita sudah supply juga. Kalau di Indonesia kita ada Mass Rapid Train Project, MRT, kalau Bapak Ibu bisa lihat ya, mungkin naik MRT juga di Jakarta, itu memakai welded beam kami. Gitu. Lalu ada Aman Mineral juga, yaitu untuk nickel smelter, itu ada di Nusa Tenggara Barat. Ada juga proyek Merah Putih, Jembatan Merah Putih, yang kontraktornya Waskita Wika KSO. Untuk di luar negeri kita ada IKEA New Zealand Building Project, Roger Stadium, dan Park High Project. Atau mungkin yang mau paling terbaru itu Microsoft Data Center, itu pakai welded beam dari kami. Sekarang kita akan lanjut ke produk downstream series berikutnya, itu spiral pipe atau pipa spiral welded ya. Gitu. Jadi spiral pipe ini kita memakai raw material yang juga diproduksi oleh GRP, itu dengan thickness 6 sampai dengan 22 mili. Untuk lebarnya itu di 914 mili sampai dengan 1524 mili atau 3 sampai 5 feet. Untuk coil specification-nya atau grade-nya kita bisa memakai A36, SS400, S275JR, ataupun bahkan yang high tensile seperti SM490 dan juga S355. Gitu. Nah, kalau Bapak Ibu wondering proses pembuatan dari spiral pipe itu seperti apa? Apa bedanya dengan pipa RW? Nah, kalau pipa spiral itu kita buat dari hot roll coil. Hot roll coil ini nanti kita uncoil di mesin uncoiler kita, lalu kita pinch roll, terus kita flattening juga, lalu kita akan forming dengan coil itu dalam bentuk spiral. Jadi mungkin kalau bisa dibilang seperti Astor ya, kalau Bapak Ibu bisa cek nanti di lemari atau apa yang masih punya Astor. Nah, kurang lebih pipa spiral itu seperti itu. Jadi weldingannya adalah melingkar spiral. Gitu. Nah, ini dari proses forming table ini kita akan pindahkan ke pipe end atau cutting, di mana kita potong sesuai dengan kebutuhan dari customer. Panjangnya mau 6 meter, 8 meter, 9 meter, 10 meter, bisa. Bahkan panjangnya mau sampai 60 meter bisa. 100 meter pun bisa, asal bisa bawa ya, Bapak Ibu. Gitu. Lalu nanti ketika sudah dipotong ini, kita akan masuk ke proses repair, ya. Lalu proses bevel. Nah, di bevel ini biasanya juga ada permintaan ya. Mungkin ujungnya mau di bevel atau tidak, itu bisa. Nah, kita juga bisa produksi dengan spek AWWA C200. Biasanya itu dipakai untuk distribusi air. Makanya kami sediakan itu mesin hydrotest. Karena untuk AWWA C200 ini, kita harus sediakan hydrotest juga supaya Bapak Ibu bisa comply dengan aturan dari regulasinya. Gitu. Untuk painting kita sediakan ada 2 auto external blasting dan juga 2 internal manual blasting. Jadi kalau misalkan minta di painting kita juga bisa ya Bapak Ibu. Lalu jadilah finish good pipa spiral. Untuk produksinya kami itu sampai dengan untuk current capacity ini kan tertulis 75 ya. Kita sampai dengan 90.000 sampai dengan 100.000 ton per tahun Bapak Ibu. Gitu. Nah, kita di SPM itu punya 4 mesin. Mesin pertama itu bisa membuat outside diameter dari 400 sampai dengan 1.500 mili dengan thickness-nya 6 sampai 20. Untuk panjangnya 6 sampai 38 meter atau dan lain sebagainya bebas. Untuk pipa mesin yang kedua kita dari 165 mili atau 8 inci sampai dengan 508 mili. Dan untuk mesin yang ketiga dan keempat ini ukuran besar Bapak Ibu, jadi dari 600 sampai dengan 3.220 mili atau mungkin 3,2 meter untuk outside diametersnya ya. Untuk thickness-nya sendiri bisa dari 6 sampai dengan 22 mili. Panjang dari 6 dan umumnya biasanya untuk project-project itu sampai dengan 45 meter juga bisa. Gitu. Nah, ini adalah beberapa project yang kita sudah supply spiral welded pipe kita. Yang pertama ada RDMP Tuban, Pertamina Project di tahun 2023. Ini semuanya struktur untuk spiral pipe yang panjang baja dan lain sebagainya itu menggunakan spiral pipe dari GRP. Untuk yang terbaru 2025 sampai sekarang masih berjalan itu ada CATL Battery Factory Project, itu ada di Karawang, Cikarang. Untuk project ini menggunakan spiral pipe kami sebagai distribusi air dari industri CATL Battery Factory ini. Gitu. Lalu yang ketiga ada Mass Rapid Train atau MRT Project. Kalau Bapak Ibu ke MRT gitu ya, terus lihat ada tiang-tiang baja yang terbuat dari pipa baja yang lasannya spiral, itu produk kami Bapak Ibu. Gitu. Dan yang lainnya ada JT Tuban, terus ada jembatan Dipik, dan salah satunya juga ada jembatan Merah Putih dari Waskita Wika KSO. Gitu.
Nah, kalau kemungkinan dari saya pembahasan terkait dengan water beam dan spiral pipes sedemikian Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan mohon bisa ditanyakan langsung. Mas Jorgi, sebelum Yes, ini saya coba tanya dulu tadi terkait pipa ya. boleh Mas Rocky. Penggunaan di project tuh banyak tuh contoh-contohnya di project MRT dan sebagainya. Yes, Nah, yes. Untuk spiral pipe ini di Indonesia sendiri lebih umum digunakan sebagai struktural atau justru digunakan di hal lain, Mas Jorgi. Misalnya kayak untuk distribusi air dan sebagainya gitu. Oke, jadi memang kalau untuk yang sekarang ini dari data kami, data penjualan kami ya, memang paling banyak adalah penggunaan untuk tiang pancang baja. Tiang pancang baja ini bisa diaplikasikan untuk high-rise building tower ataupun juga menjadi struktur dari pelabuhan atau jetty, gitu. Ataupun menjadi struktural utama dari sebuah batching plant atau bukan batching plant, tapi plant factory ya, yang ukurannya besar-besar seperti industri semen dan lain-lainnya. Itu biasanya menggunakan spiral pipe juga. Termasuk blast furnace kami yang sekarang sedang kami bangun, itu strukturnya menggunakan spiral pipe. Tapi umumnya adalah sebagai struktur dan juga tiang pancang baja pondasi. Gitu. Ataupun misalkan mau diisi baja gitu, diisi beton gitu ya. Kan banyak area-area yang memang dekat dengan air laut gitu ya, proyek-proyeknya. Nah, dengan kandungan sulfat yang tinggi itu mereka mau proteksi yang lebih terhadap bore pile-nya. Nah, spiral pipe ini bisa jadi casing pile-nya, Bapak Ibu. Casing pile ini yang akan melindungi sulfat atau korosi masuk ke dalam beton. Gitu. Bisa permanen atau bisa juga jadi temporary. Misalkan kalau permanen memang dibiarkan casing pile ini menyatu dengan beton sampai dengan bangunan terbangun gitu ya. Tapi kalau misalkan temporary mungkin hanya jadi cetakan aja seperti backcasting, nanti bisa dikeluarkan lagi dan dipakai ulang. Kurang lebih seperti itu, Mas Rocky. Jadi artinya dia tertanam di dalam air ataupun tanah ya penggunaannya. Betul. Kalau untuk Betul. tadi ya dasi ya. Oke. Yes. Itu kalau terkait proteksi di material pipanya sendiri tadi sudah termasuk di proses yang di pabrik ya Mas Yofi? Yang tadi ada painting gitu atau itu terpisah? Sudah. Jadi memang kita kan karena kita banyak juga supply ke beberapa pembangunan jetty, mereka kan pasti akan membutuhkan protective coating ya, epoxy coating dan lain sebagainya, yang marine class dan lain sebagainya. Dan itu bisa kita sediakan. Jadi memang tergantung dari brand yang diminta oleh customer gitu ya. Misalkan mau brand cat apa gitu ya, itu kita akan pakai cat itu. Gitu. Dan terus berapa mikron, misalnya 2 kali 600 mikron gitu ya. Itu bisa kita sediakan. Nanti terantarnya adalah pipanya sudah tercoating. Itu bisa dengan kami semua. Makanya kami sediakan ada sandblasting itu karena kan ada proses pengecatan juga. Oke. Lalu mungkin saya juga akan bertanya terkait permintaan kalau saya perlu bevel di ujung di pipa. Nah itu bevel di ujung itu requirement-nya apakah dari desainer gitu, mintanya berapa coakannya berapa senti atau berapa miring atau ada standar dari pabrik Mas Doki untuk bevel pada pipa itu? Ya, kalau kami sebenarnya kita membebaskan customer ya Mas Rocky ya. Jadi kalau misalkan memang butuh kemiringan 45 derajat, 60 derajat dan sebagainya itu kita bisa buat. Asalkan memang customer memberikan gambarnya ke kami atau konfirmasi terkait dengan berapa derajat yang dibutuhkan. Gitu. Oke. Artinya bisa sesuai permintaan ya, permintaan desainer. Bisa Mas Rocky. Siap. Oke. Mas Bayu barangkali ada yang mau ditanyakan itu tadi kayaknya udah buka mic nggak jadi nih. Iya, saya tuh penasaran tadi Mas Jorgi mungkin di slide-slide sebelumnya mungkin Mas Jorgi juga bisa nge-share pas di bagian project referensinya Mas. Ini pertanyaan pertama saya, ini yang menarik adalah ada beberapa project yang mengerjakan di area pabrik dan juga FDMP ya Mas. Nah kita tahu itu kan kalau kita ngomongin pabrik, apalagi di pabrik baterai gitu. Nah dan tadi Mas Jorgi juga sampaikan produk spiral pipe ini juga untuk bisa distribusi air. Nah otomatis kalau kita ngomongin pabrik itu kan ada kandungan chemical tuh yang cukup tinggi biasanya. Nah ini setahan apa produk dari GRP ini yang spiral pipe ini mengenai ketahanan dari chemical, Mas Jorgi? Apakah itu balik lagi tergantung dari lapisan coatingnya? Gitu. Betul, Mas Bayu. Jadi sebenarnya itu adalah tergantung dari lapisan coating.
gitu. Karena kalau untuk contoh ya CATL Battery Factory, yang mereka pesan ke kami adalah bare pipe, artinya pipa yang hanya tanpa dicat gitu ya. Jadi untuk prosesnya mereka akan proses kembali dengan coating yang akan mereka lakukan di site ya gitu. Dan kalau untuk RDMP Tuban, memang mereka penggunaan spiral pipe-nya itu lebih ke sebagai strukturnya. Sebagai strukturnya. Jadi makanya kembali ketika ada inquiry masuk, kami akan tanyakan kebutuhannya itu untuk apa. Gitu. Kalau misalkan memang kami capable untuk produksi sesuai dengan spek dari atmosfer atau environment terhadap site, pasti akan kami bantu untuk bisa tawarkan, Mas Bayu. Oke. Terus juga tadi satu lagi yang menarik, bisa dibilang sebetulnya untuk kategori pekerjaan infrastruktur gitu ya, kayak jembatan gitu. Berarti kan spiral pipe ini bisa juga dijadiin sebagai salah satu istilahnya kita mungkin backcasting ya, untuk bisa tadi memasukkan konkret di dalamnya gitu. Nah, seberapa disarankannya untuk beberapa proyek-proyek infrastruktur untuk menambahkan tambahan konkret ke dalam spiral pipe ini, Mas, gitu. Karena mungkin tadi Mas Jorgi juga sampaikan sebetulnya ini memang untuk produk spiral pipe ini tuh memang banyak digunakan di proyek-proyek infrastruktur gitu. Ya, oke. Kalau sebenarnya kalau terkait itu kan memang kembali lagi ya, Mas Bayu, seberapa complicated-nya desain dari kontraktor maupun juga konsultan perencana ya, gitu. Kalau menurut saya memang untuk menggunakan tiang panjang baja dari spiral pipe itu sudah cukup untuk infrastruktur normal, seperti jembatan Peak Bridge ini. Itu sudah cukup. Ini mereka tidak mengisi lagi beton di dalamnya, gitu. Kalau menurut saya sih itu sudah cukup. Tapi dengan adanya diisi beton, yaitu jadi double protection aja, gitu. Asalkan budget masuk, insya Allah pasti dijalankan, Mas Bayu. Setuju. Nah, mungkin pertanyaan terakhir dari saya nih. Ini saya mungkin agak balik lagi ke paparan Mas Jorgi di awal gitu. Tadi yang menarik di paparan Mas Jorgi di awal, salah satu bagaimana GRP itu membuat profil-profil produk-produknya gitu ya. Mau itu tadi yang weld beam atau yang spiral gitu. Itu kan mengambil dari scrap gitu ya. Scrap besi gitu. Nah, saya yakin pastinya GRP juga menjaga memilih mana scrap besi yang memang berkualitas dan memang sesuai dengan spesifikasi yang akan dijadikan produk dari GRP. Nah, itu biasanya pemilihannya seperti apa sih, Mas, gitu? Karena kan mungkin saya mungkin yang masih awam gitu, atau mungkin teman-teman yang hadir di sini juga penasaran sejauh apa gitu ya. Kalau karena kita kadang-kadang kita ngomongin kalau membicarakan sebuah besi struktur gitu ya, itu masih ada istilah, mungkin Mas Jorgi juga sempat pernah mendengar ada yang ya ini mah baja banci nih gitu, atau yang seperti apa ya, seperti itulah Mas Jorgi. Itu biasanya gimana, Mas, pemilihan dan GRP menjaga untuk bisa mendapatkan kualitas besi scrap yang memang sesuai gitu dengan GRP? Ya. Oke, jadi kalau untuk besi scrap memang kan kita menjalankan proses procurement ya, Mas Bayu ya. Jadi memang kami tidak menerima dari beberapa vendor yang memang tidak qualified. Artinya ada proses procurement, tender dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk source-nya sendiri, kita memang kebanyakan ambil dari lokal maupun internasional gitu ya. Sebenarnya kita nggak bisa bilang internasional karena memang source-nya kita bisa ambil dari Batam. Cuma Batam itu kan kita sudah tidak bisa detect ya, itu dia asalnya dari mana, apakah dari potongan kapal di lokal Indonesia ataupun dari luar gitu. Tapi yang paling penting memang grade yang selalu kita ambil adalah grade A. Nah, setelah grade A itu nanti kita procure ya, kita beli gitu dan lain sebagainya, itu akan dicek kembali sebelum dikirim maupun sudah sampai di site kami, di stockyard kami untuk SMS 2 sama procurement dan juga quality check. Jadi itu yang akan nanti proses kita memilih scrap yang baik dan juga tidak gitu, Mas Bayu. Oke. Nah, tadi ini menarik nih. Tadi Mas Jorgi sampai menyampaikan pilihan GRP adalah besi-besi scrap yang grade A gitu ya. Iya, ini mungkin pengetahuan secara umum juga bagi kami gitu ya. Sebagai mungkin Mas Jorgi perwakilan dari GRP sebagai manufaktur. Biasanya sebagai manufaktur gitu ya, khusus GRP itu menggradekan grade sebuah scrap besi grade A, B atau seterusnya, itu penilaiannya itu biasanya dari mana sih, Mas?
Kalau besi scrap memang diatur juga. Kita ada standar nasional yang memang menjelaskan ada grade A sampai dengan juga D, Mas Bayu. Jadi kita Hmm. mengacunya di situ. Mengacunya di Nah, situ. itu maksud Jadi saya grade-nya bukan kita yang menentukan ya, karena ya. memang ada regulasinya sendiri terkait dengan besi tua. Scrap gitu. Oh, Dan itu oke. biasanya dinilai juga dari visual dan juga dari Kandungannya kali. kualitas ya kandungan di dalamnya gitu. Oh, Kurang lebih oke. seperti itu. Bahkan mungkin sisa dari produksi kami bisa jadi scrap lagi buat kita gitu. Oh, Jadi nggak ada yang terbuang kalau di GRP, Mas Bayu. Jadi sisa produksi dari spiral pipe kami ataupun dari pelat, dari semua bisnis unit yang beroperasi, itu kita akan dicek oleh quality check kami atau QC kami, apakah ini berpotensi menjadi the nice scrap yang akan kita melting menjadi hot metal kembali, gitu. oke. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih dari saya, Mas. Kebetulan memang Katalog Pro cukup sering kita mengadakan talkshow dengan varian vendor-vendor material. Biasanya kalau kita ngomongin kategori vendor-vendor material dari kategori arsitektur, itu pada saat disuplai ke project itu mungkin Mas Rocky juga merasakan ada kemungkinan waste-nya. Tadi kan Mas Jorgi sempat sampaikan kalau dari GRP, dari gambar kerja yang di-share oleh tim perencana, mau itu dari perencana arsitek ataupun strukturnya gitu ya, GRP akan menyesuaikan sesuai dengan permintaan istilahnya gitu. Tapi kalau ternyata di prakteknya kita tahu bersama di dunia konstruksi itu banyak hal-hal yang tidak bisa kita prediksi kadang-kadang gitu. Nah, kalau misalnya ada yang kelebihan atau yang kekurangan bahan gitu ya, nah itu biasanya akan seperti apa dari GRV, Mas Jorgi? Ya, kalau itu sebenarnya penanggulangan kita memang dari awal ya, Mas Bayu. Kita akan pastikan apakah dimension ini adalah dimension yang termasuk dalam toleransi standar gitu. Jadi kalau misalkan memang customer bilang ke kami gitu, saya nggak mau ini kurang, makanya ini kurang dari toleransi ketebalan yang kita minta gitu misalkan gitu ya. Makanya itu yang jadi patokan kami ketika kita bicara ke pabrik, kita harus setting toleransi yang harus disetting itu adalah minus 0% sampai dengan 10% gitu. Nah itu harus dari awal. Nah itu saya udah pastikan ketika barangnya jadi itu tidak akan ketebalannya kurang. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang benar-benar dari awal tuh dari mungkin teman-teman perencana harus benar-benar bisa mengkomunikasikan desainnya gitu ya ke GRP gitu. Apalagi ini makanya kembali lagi Mas Bayu, kalau kami selalu tekankan kami butuh bantuan dari perencana maupun juga kontraktor untuk bisa men-share gambarnya ke kami. Karena dengan itu kami bisa terbantu karena gini, kita kan balik lagi ya, kita bukan kontraktor ataupun konsultan, kita kan manufaktur. Jadi itu kami butuh bantuannya dari rekan-rekan Bapak Ibu semua untuk bisa menyediakan atau provide gambar-gambar itu ke kami. Gitu. Jadi nanti tinggal dibantu dari GRP bagaimana bisa memenuhi ekspektasi desain dari setiap perencana gitu ya Mas Jorgi ya. Betul Mas Bayu. Supaya yang nanti di akhir tidak terjadi Mas Bayu tadi Mas Bayu tanyakan gitu. Karena lebih repot benerinnya daripada mencegahnya kan. Betul. Oke. Gitu. Menarik ini mungkin baru kali ini kita bisa tahu ternyata sebuah produk steel gitu ya atau besi ini bisa benar-benar bisa mengikuti ya keinginan seorang perencana gitu sampai akhirnya mungkin isu-isu mengenai tadi yang saya sampaikan gitu ya bahwa dari seorang arsitek mungkin kadang-kadang jadi memberatkan oleh tim struktur gitu ya atau sipil gitu. Nah ini bisa jadi solusi nih dari GRP-nya sendiri. Mungkin itu dari saya, Mas Rocky ada yang ingin tambahkan? Sedikit sih yang ingin saya tambahkan, saya tanyakan juga. Mungkin secara general ya saya tarik tadi dari awal sampai akhir ini saya ingin tanyakan ke Mas Jorgi adalah apa sih keunggulannya daripada welded beam dan spiral pipe-nya GRP ini gitu, keunggulan dibandingkan dengan produk-produk baja yang ya sudah ada pada umumnya gitu ya. Itu boleh Mas Jorgi silakan. Oke. Ya, terima kasih Mas Rocky. Jadi memang kalau kita bicara terkait dengan kelebihan atau keunggulan dari produk GRP ya, terkait dengan khususnya welded beam dan juga spiral pipe. Ya. Yang pertama welded beam. Kami sebenarnya menyediakan atau menghadirkan welded beam ini sebagai alternatif solusi. Bukan untuk menggantikan apa yang sudah ada seperti H-beam, hot roll H-beam dan juga hot roll IWF.
Nah, karena banyaknya berbagai macam desain yang di luar dari ketersediaan produk yang ada di Indonesia, makanya itu kita hadirkan Molded Beam. Begitu pula juga dengan spiral pipe. Spiral pipe juga kita bisa customize dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa penggunaan pipa di Indonesia itu ukurannya masih banyak yang kecil-kecil dan lain sebagainya. Kita hadirkan dengan diameter yang besar, gitu, dengan ukuran panjang yang bisa customize dan lain sebagainya. Dan yang paling utamanya dari kedua dua produk itu, kami menjamin bahwa dari proses hulu atau raw materialnya itu kami sendiri yang produksi, Mas Rocky. Karena balik lagi, GRP punya lini produk dari hulu sampai dengan hilir, mulai dari slab yang kita bikin sendiri dari scrap dan juga pig iron HPI menjadi slab dan itu di rolling menjadi plate dan coil sampai dengan ke finish good. Gitu. Jadi semua prosesnya kita jaga kualitasnya. Kalau dengan yang lain, mungkin mereka membeli raw material dari vendor-vendornya ya. Kalau kami kita bikin sendiri. Gitu. Iya. Itu yang membedakan dari kami dengan lainnya ya. Gitu. Oke, berarti Ya, luar biasa lah. Menurut saya sih oke lah. Udah. berarti kalau misalnya kita kasih. mau mampir ke pabrik, boleh ya Mas? Mau lihat-lihat. Boleh Mas Bayu, boleh Mas Bayu. Asal siap panas-panasan ya. Karena di pabrik baja itu panas loh, banyak apinya. Selagi masih Gitu. daerah Jawa kan. Tadi sebelumnya kan di Medan ya Mas ya. Ya ini Iya, bagi teman-teman yang mau penasaran gitu ya, yuk, mau mungkin nanti menghubungi Mas Gergi mau lihat bagaimana produksiannya, cara manufakturnya, nah itu tinggal nanti sampaikan ke Mas Gergi, nanti mungkin bisa diajak ke pabrik, apalagi mungkin ada kebutuhan untuk proyek-proyek tertentu, biasanya ownernya suka, apalagi misalnya ownernya dari luar tuh, biasanya suka pengen melihat betul. pabrik dari materialnya untuk saya bisa meyakinkan, wah ini adalah material yang memang dibutuhkan gitu untuk project-projectnya, gitu ya Mas Jorgi. Iya, silakan Bapak Ibu kalau mau ajak project owners yang datang ke pabrik kami, saya dengan senang hati menyambut. Apalagi kalau biasanya project owners yang datang ke kami sudah pasti percaya, Mas Bayu. Kalau sudah masuk ke lingkungan IGRP, kita di sini lengkap dengan fasilitas, pasti kita akan treat dengan baik. Bapak Ibu mau entertainment apa, kita bisa siapkan. Seperti main golf, kita ada lapangan golf, ada lapangan driving, ada fasilitas olahraga, semuanya lengkap, mau padel, tenis, terserah. Itu kita bisa ini. Untuk keliling pabrik kita sediakan mobil juga, karena kan nggak mungkin kita jalan kaki 300 hektar ya. Jadi pasti kita akan sediakan operational car juga. Silakan kalau ingin mampir, kami dengan senang hati menyambut. Gitu. Oke, baik Mas Jorgi, terima kasih. Jangan kemana-mana Baik, dulu, terima dan kasih. juga Mas Rocky, terima kasih banyak sudah mendampingi dan menjadi professional reviewer. Nah ini kita sudah ada kehadiran, ada Pak Agus di sini yang sudah resen. Mungkin silakan Pak Agus, boleh menyalakan audionya untuk bisa bertanya. Selamat sore Mas Bayu, Mas Rocky, Mas Jorgi, salam kenal, Agus dari Atelier Riri Mas. Oke, Mas Agus. Salam kenal Mas Ya. Agus. Izin nanya langsung, karena kayaknya ngetiknya agak lama. Iya boleh, silakan. Ya jadi sebenarnya ada dua hal ya, kan kalau kita melihat dari sisi struktur baja itu kan ada dua komponen utama gitu. Yang pertama itu kan dari sisi waktu, yang kedua itu kan dari sisi biaya gitu. Nah sebenarnya itu yang penting gitu, dari sisi owner tuh, dari seorang desainer gitu. Nah, berapa sih, ada nggak sih kayak studi khususnya itu kalau dari sisi waktu, berapa persentase lebih cepatnya dari sistem yang konvensional? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sisi budget kan infonya ya, yang saya dengar atau siapapun teman-teman itu, budget itu selalu lebih mahal gitu, identiknya gitu. Nah, ada juga nggak sih perbandingan khususnya gitu, kalau antara konvensional beton terhadap struktur baja gitu? Nah, kira-kira dua hal itu sih, Mas Giorgi. Izin Mas Bayu, makasih. Terima kasih Mas Agus. Oke, terima kasih Mas Agus pertanyaannya. Tadi yang pertama kalau nggak salah menjawab terkait dengan harga dan juga Oh, waktu. waktu ya. Ya. Waktu. Oke, kalau kita bicara soal waktu produksi di baja industri ya, memang kita GRP itu selalu made to order. Artinya kita akan produksi ketika ada pemesanan gitu ya. Nah, makanya kita selalu menyediakan yang namanya distributor kami. Nah, kalau untuk kebutuhan yang fast moving dan lain sebagainya, pasti barang-barang tersebut ada tersedia di distributor kami.
gitu ya. Terutama yang welded beam. Kalau yang spiral pipe, Bapak Ibu mungkin tidak akan kesulitan juga untuk menemukan di distributor karena dengan diameter yang cukup besar ya, itu jarang sekali distributor mau stok karena ukurannya juga custom dan beberapa project itu ukurannya berbeda-beda gitu. Kalau untuk soal harga, kita mungkin compare dengan beton ya, gitu ya. Sebenarnya kalau dari segi harga keduanya sama ya, gitu. Kalau untuk baja memang cenderung lebih berat, gitu ya. Secara mutu itu, secara weight memang lebih berat daripada beton, gitu kan. Tapi kita lebih efisien dalam pemasangan atau erection. Kalau beton memang memerlukan backcasting. Inilah backcasting ini yang menambah biaya. Nah, pada saat di total pasti ukurannya sama aja, harganya pun jadinya cost-nya sama aja, Mas Agus. Gitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang lebih murah dan tidak ada yang lebih mahal. Sama-sama baik dan juga sama-sama tergantung fungsi dan juga kebutuhan dari customer. Gitu. Oke. Mudah-mudahan cukup menjawab Mas Agus. Terima kasih sudah hadir dan memberikan pertanyaan. Mungkin sedikit menambahkan pertanyaan Mas Agus, Mas Jordi. Tadi Mas Jordi sempat sampaikan untuk yang kategori produk untuk yang wet beam itu bisa dibilang itu salah satu produk GRP yang fast moving gitu ya. Kemungkinan besar di distributor GRP itu sudah tersedia. Tapi yang spiral ini yang memang cukup custom gitu dan butuh waktu. Nah biasanya kalau misalnya butuh ada waktu produksi itu lead time-nya berapa lama biasanya, Mas? Ya, nah ini sebenarnya agak tricky kalau soal spiral pipe ya. Karena kalau kita bilang defaultnya itu di sekitar 4 sampai 6 minggu. 4 sampai 6 minggu sejak kita terima ordernya ya, atau pembayaran masuk gitu. Dengan ukuran yang standar yang sudah ditetapkan oleh JRP gitu Mas ya. Itu di luar dari yang permintaan lebih custom lah gitu ya Mas. Sebenarnya bukan dari dimension Mas Bayu, tapi lebih dari quantity. Kalau misalkan tonasenya besar, memang kita bisa partial shipment di minggu keempat gitu ya. Tapi yang lebih krusialnya lagi adalah momen di mana kami akan mulai produksi dari coilnya. Karena balik lagi JRP adalah produsen hot roll coil. Pastinya spiral pipe kami akan pakai coil kami dong. Nah, berarti harus menunggu coil kami untuk diproduksi dulu. Makanya itu total coil kita produksi 1 minggu sampai 2 minggu, sisanya adalah langsung forming menjadi spiral pipe. Jadi minggu keempat sudah bisa untuk partial shipment. Gitu. Baik, terima kasih Mas Jordi. Kita langsung lanjut ke pertanyaan-pertanyaan di kolom chat. Nah ini ada pertanyaan dari Pak Ediswan, beliau dari Mas Group. Pertanyaan pertama dari Pak Ediswan, apakah spiral weld pipe dapat dikonversi ukuran sesuai kebutuhan tiang pancang struktur? Lalu berapa selisih kekuatan antara spiral weld pipe dengan tiang pancang beton, Mas? Oke. Dari ini Mas sebetulnya Ediswan, ada 2 pertanyaan sebetulnya, Mas. Mungkin saya ulang baca, Mas. Ya, jadi pertanyaannya yang pertama dari Pak Ediswan, apakah spiral weld pipe dapat dikonversi ukuran sesuai dengan kebutuhan tiang pancang struktur? Itu dulu, silakan Mas. Ya, kalau untuk dikonversi ukuran sesuai dengan kebutuhan, itu balik lagi yang sudah saya jelaskan bisa. Jadi memang tergantung dari permintaan project gitu. Jadi nggak harus mengikuti apa yang ada di katalog kami. Tapi kalau misalkan ukuran dimensionnya berbeda-beda dan thickness-nya juga berbeda-beda, itu bisa kami buat. Makanya saya bilang tadi panjangnya mau 10 meter, 12 meter, 15 meter, itu bisa. Tergantung misalkan tiang pancangnya butuh kepanjangan kedalaman 50 meter gitu ya, itu kita bisa bikin 50 meter, asal Bapak Ibu bisa bawanya. Gitu. Karena itu kan pasti akan pakai bukit trailer ya. Gitu. Okay. Dan pertanyaan tambahannya, lalu berapa selisih kekuatan antara spiral weld pipe dengan tiang pancang beton, Mas? Sebenarnya nggak ada perbedaan ya, tergantung permintaan. Itu sebenarnya nggak apple to apple Mas Bayu, karena spiral welded pipe atau baja itu kan punya standar grade-nya sendiri, mulai dari SS400 maupun juga SM490 ya atau S355. Sedangkan beton itu kan bisa dari FC20, FC30, FC40 sampai dengan FC65 sekian ataupun FC80. Itu kan sebenarnya tergantung dari yang mana kita mau bandingkan kan ya, gitu. Tapi kalau misalkan mau dibandingkan S490 ya mungkin setara ya dengan FC50
gitu. Oke. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan customer atau project owner gitu ya Mas ya? Betul. Oke. Nah, oke, kita masuk ke pertanyaan kedua dari Pak Ediswan. Nah, ini pertanyaan mengenai wealth BIM, Mas. Apakah dihitung sesuai dengan kebutuhan infrastruktur dan bisa custom? Ini sebenarnya sudah terjawab tadi. Mungkin boleh diulas sedikit lagi, Mas, mengenai Ya. wealth BIM ini. Oke, kalau untuk welded beam betul, kita bisa hitung atau custom ya sesuai dengan kebutuhan customer. Balik seperti spiral pipe untuk panjang, tebal maupun lebar atau tinggi dari web maupun plank, itu bisa kita sesuaikan sesuai dengan permintaan customer. Karena balik lagi, welded beam ini kita hadirkan untuk menjadi alternatif solusi ketika Bapak Ibu tidak menemukan size yang presisi atau pas sesuai dengan desain Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu, Mas Bayu. Baik, dan pertanyaan Pak ketiga dari Ediswan. Pak Ediswan. Pertanyaan ketiga dari Pak Ediswan, jika secara struktur dapat memberikan efisiensi, bagaimana dengan harganya? Apakah dapat efisien juga? Nah, ini pertanyaan Betul. pamungkas nih sebetulnya, Mas. Silakan Mas Jordi. Kalau ngomongin soal harga tuh sensitif ya, apalagi dibandingkannya tadi sama dengan beton. Kebetulan saya kan ex beton juga ya, Mas Bayu. Jadi saya tahu lah, saya bisa bandingin. Sebenarnya ya balik lagi tadi sama mirip dengan pertanyaannya Mas Rocky ya. Sebenarnya harganya sama atau Mas Agus ya tadi ya tanya. Sebenarnya harganya sama atau enggak sih gitu, atau bahkan lebih mahal atau lebih murah gitu. Sebenarnya ujung-ujungnya juga akan sama karena beda treatment. Kalau baja kan memang di erection ya, sedangkan dan juga pabrikasi. Sedangkan kalau beton memang ada backcasting dan juga lain-lainnya sebagainya. Kalau beton itu kan memang dia punya titik reach sampai dengan total strength itu kan di minimum di 28 hari. Sedangkan kalau untuk beam kita atau baja itu kan ada yang ready stock dan ada yang produksi juga sesuai dengan custom gitu. Jadi sesuai kebutuhan. Kalau memang mau menunggu lebih lama dengan harga yang sedikit lebih murah, ya bisa custom welded beam dengan kami. Tuh, tapi kalau mau yang harganya lebih sama tapi lebih cepat gitu ya, itu bisa dengan welded beam yang standar yang kita ready stock ataupun yang ada tersedia di distributor kami. Gitu. Tapi kalau untuk dibandingkan dengan beton, kembali lagi ya itu secara total cost pasti akan sama saja, Mas Bayu. Itu karena treatmentnya berbeda. Jadi sebetulnya tinggal pertimbangannya tinggal dari sisi waktu sama preference yang mau feel yang mau kita dapat gitu ya Mas Jordi ya. Betul Mas Bayu. Semoga terjawab ya Pak Ediswan. Semoga terjawab Pak Ediswan. Terima kasih sudah hadir dan juga sudah memberikan pertanyaan. Seperti yang sudah diketahui oleh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, Katalog Pro ini adalah sebuah platform digital yang dimana teman-teman dan Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi data teknis tentang varian area building dari pekerjaan konstruksi di bagian arsitek interior, sipil, sampai dengan MEP. Dan di Katalog Pro ini kita tidak hanya bisa mendapatkan informasi tersebut, tapi kita juga bisa membuat sebuah dokumen rekomendasi. Contoh, misalnya kita ingin masuk ke kategori pekerjaan sipil dan kita akan masuk ke kategori steel gitu ya. Jadi nanti di kategori steel itu akan terkumpul berbagai macam brand vendor material yang Bapak Ibu atau teman-teman bisa pilih dan ingin mengetahui varian produknya. Contoh seperti GRP gitu. Nah, pada saat kita klik GRP, kita akan masuk ke halamannya GRP dan kita sudah standarisasi seluruh tampilan dari vendor-vendor material building yang sudah punya halaman di Katalog Pro. Tampilan interface-nya juga sudah sama, jadi teman-teman dan Bapak Ibu akan lebih mudah lagi untuk mendapatkan informasinya. Jadi kita akan bisa tahu di halaman muka dari GRV ini kantornya di mana, showroomnya di mana, nomor telepon yang kita bisa tuju siapa, dan terutama adalah varian dari produknya. Dan juga Katalog Pro, karena semakin banyaknya pengguna Katalog Pro yang tidak hanya ingin mendapatkan informasi gitu ya, tapi juga sampai mendapatkan produk materialnya. Akhirnya kita membuat suatu feature trading atau jual beli. Nah, di sini sudah ada beberapa teman-teman vendor material yang sudah menjadikan Katalog Pro sebagai sales chain-nya. Dan untuk produk-produk yang ada di feature jual beli ini kita dapatkan langsung dari principal. Jadi sudah kita pastikan barang-barangnya ini adalah material-material yang memang sudah berkualitas tinggi sesuai standar dari setiap principal masing-masing. Mungkin untuk feature ini akan dijelaskan oleh rekan saya Mbak Aulia. Halo Mbak Aulia, silahkan. Baik, terima kasih Mas Bayu. Betul sekali yang telah diinformasikan oleh Mas Bayu sebelumnya bahwa saat ini selain mendapatkan spesifikasi building material, Bapak Ibu juga dapat melakukan pembelian secara langsung di website Katalog Pro.
Caranya cukup mudah, saya izin share screen. Bapak Ibu dapat langsung masuk ke website Katalog Pro dan di sini langsung ada fitur promo, bisa langsung klik fitur promo dan di sini akan ada berbagai building material yang dapat Bapak Ibu beli tentunya dengan harga promo dan Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena tentunya produk-produk ini langsung dari Principal. Kalau produk-produk yang Bapak Ibu butuhkan tidak ada pada fitur promo, Bapak Ibu dapat langsung mengirimkan penawaran melalui fitur RFQ. Di sini Bapak Ibu dapat mengisi nama lengkap, alamat lengkap Bapak Ibu, dan di sini juga Bapak Ibu bisa dapat mengisi produk yang ingin Bapak Ibu cari. Misalnya Bapak Ibu ingin mencari dari produk GRP, bisa langsung diklik, lalu untuk produk yang Bapak Ibu inginkan juga dapat Bapak Ibu ketik beserta jumlahnya. Setelah itu, Bapak Ibu dapat langsung mengirimkan penawaran kepada kami dengan mengklik send RFQ pada tombol di sini. Lalu, apabila Bapak Ibu merasa kesulitan menggunakan fitur ini atau membutuhkan informasi lebih lanjut, Bapak Ibu dapat langsung menghubungi kami melalui fitur WhatsApp yang ada di pojok kanan bawah dari website Katalog Pro, dan Bapak Ibu akan langsung diarahkan ke WhatsApp kami di Katalog Pro. Bapak Ibu juga dapat menyimpan nomor kami di 0822 00 1678. Bisa belanja langsung produk promo dengan harga promo tentunya di katalogpro.co.id/promo dan minta penawaran harga dengan fitur RFQ di katalogpro.co.id/RFQ. Belanja hemat di Katalog Pro. Go Pro. Baik, terima kasih. Akhirnya kita masuk ke penghujung acara. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Georgi mengenai GRP bermanfaat dan menjadi solusi bagi pekerjaan di proyek Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya tutup sesi Product of the Week bersama GRP hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.